Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kabupaten Alor, Eni Anggrek menyoroti sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Alor. Kasus-kasus tersebut, ada di antara masih dalam penanganan aparat penegak hukum, baik di kepolisian dan juga Kejaksaan Negeri Alor. Seperti proyek pembangunan gedung DPRD Kabupaten Alor yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah pada tahun 2021, namun kenyataannya gedung yang baru dinikmati sekitar 1 tahun lebih itu sudah mengalami kerusakan pada beberapa bagian. Selain itu, dugaan tindak pidana korupsi dana hibah bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia, atau KONI, yang sama saat ini masih dalam penanganan Kejaksaan Negeri Alor. Dalam penyelidikan baru-baru ini, Kejaksaan Negeri Alor sudah memanggil dan memeriksa Hopni Bukang yang kala itu menjabat sebagai Ketua Harian dan juga Amon Jobo sebagai Ketua Umum. Meski belum ada penetapan tersangka, namun Eni Anggrek mengapresiasi kerja keras Kejaksaan Negeri Alor dalam membongkar 2 mega kasus miliaran rupiah ini. Eni Anggrek yang juga mantan Ketua DPRD Kabupaten Alor ini berharap semoga dalam penanganan 2 kasus ini, Kejaksaan Negeri Alor bisa segera mengungkap siapa-siapa yang terlibat dalam kasus yang menelan anggaran miliaran rupiah itu, agar menjadi terang benderang untuk diketahui masyarakat Kabupaten Alor. Eni Anggrek yang diwawancarai wartawan pada Kamis, 10 April 2025 sore di Kalabahi ini juga menyoroti sejumlah proyek miliaran rupiah lainnya yang juga sama terindikasi korupsi. Seperti pembangunan Pasar Rakyat Kadelang, pembangunan Rumah Seroja dan beberapa proyek lainnya yang dalam pelaksanaannya, menurut Eni Anggrek, tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Berikut pernyataan tegas Eni Anggrek saat diwawancarai wartawan di Kalabahi, Kamis, 10 April 2025 sore. Tentang dana KONI Kabupaten Alor, yang mana saat ini sudah tahap penyidikan, yang akan dinaikkan atau bagaimana dari pihak kejaksaan, itu kita belum tahu. Yang pertama, saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Kalabahi maupun Kejati Nusa Tenggara Timur, yang mana dana KONI tersebut sudah diperiksa tingkat penyidikan, dan saat ini yang sudah beredar di media massa maupun di masyarakat dan seluruh warga masyarakat Nusa Tenggara Timur, bahwa dana KONI tersebut selama 2 tahun berturut-turut itu sekitar dana hibah ada 1 miliar, dan tahun 2020, 2021 atau 2021-2022 juga 1 miliar, dan ada indikasi untuk korupsi itu berkisar 450 juta sampai 1 miliar rupiah. Mengapa saya memberikan apresiasi kepada Kejari Kalabahi maupun Kejati NTT? Karena audit sebagai mantan Ketua DPR, audit dana KONI ini seharusnya BPKRI yang temukan. Tapi luar biasa dari Kejari Alor maupun Kejati NTT bisa menemukan laporan masyarakat yang diduga ada indikasi korupsi dana KONI tersebut. Baik dari ketua umumnya, atau sekretarisnya, atau ketua hariannya, atau bendahara, dan lain-lain, yang mana masih dalam tahap penyidikan. Kita semua mendoakan supaya bisa naik kepada tahap penyidikan. Karena kasihan dengan dana KONI ini, masyarakat yang kreatif dalam hal ini olahraga, mereka tidak menikmati haknya, tapi dinikmati oleh pejabat-pejabat tertentu. Itu yang pertama. Jadi saya mengapresiasikan kepada, sekali lagi, kepada Kejari dan Kejati NTT terus berjuang untuk anti korupsi di Kabupaten Alor. Yang kedua, yaitu saat ini sudah naik ke tingkat penyidikan, yaitu gedung DPRD Kabupaten Alor. Saya juga memberikan apresiasi karena memang dari awal saya sudah menyampaikan dalam rapat-rapat sidang paripurna maupun sidang dengan TAPD, artinya tim anggaran pemerintah daerah, maupun dengan pemerintah dalam hal ini dinas terkait, untuk bagaimana gedung DPR ini tidak bisa dibangun. Karena yang pertama, tidak ada izin aprisal.
Waktu itu Pak Jack Makin kalau tidak salah datang di Alor dan sebagai ketua DPR dia sudah berkomunikasi untuk memeriksa gedungnya. Ya, kalau gedungnya itu mesti 20-50 tahun baru bisa diganti, sedangkan gedung DPR pada waktu itu baru 28 tahun sehingga tidak bisa dibangun. Yang kedua, dana untuk pembangunan gedung DPR maupun pasar Kadelang senilai sekitar 50 miliar, 2 tahap, itu harus ada izin. Izinnya itu izin aprisal dan bertahap itu harus ada multi years yang setujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tapi pada waktu tidak ada izin aprisal maupun izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, karena dana yang dipergunakan 50M pada tahun 2021 untuk pembangunan gedung DPR maupun pasar Kadelang secara 2 tahap itu adalah dana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat akibat COVID-19, bukan untuk dana pembangunan gedung DPR ataupun pasar Kadelang. Jadi Kejaksaan Negeri ini harus bisa untuk membongkar kasus ini secara benar. Jangan pakai kuasa direktur yang jadi tersangka, ataupun PPK, ataupun kepala bagian yang bertanggung jawab, ataupun konsultan. Siapa di belakang ini semua harus dibongkar. Saya bisa menceritakan, membuktikan kronologis daripada masalah kontraktor ataupun pelelangan ini. Yang pertama, saat pelelangan yang dilakukan oleh ULP, bagaimana kontraktor dalam melaksanakan pelelangan ini harus benar dokumennya, harus betul-betul sesuai dengan aturan, metode pelaksanaan maupun lain-lain. Dan dia mengenal kontraktor yang memenangkan tender ini dan kuasa direkturnya. Dia harus mengenal supaya bisa berjalan dengan baik. Dimenangkan oleh PT Mega Tama Permai. Itu pada waktu tahun 2021, PT Mega Tama Permai memenangkan 3 paket proyek. Yang pertama Puskesmas Mebung. Itu sekitar 10 miliar. Kuasa direktur itu JW. Itu dia seorang konsultan, kalau tidak salah pernah kerja proyek tambatan perahu 600 juta. Dia kuasa direktur dari PT Mega Tama Permai. Lalu gedung DPR tahap pertama itu senilai 8 miliar 339 juta rupiah. Dimenangkan juga PT Mega Tama Permai, kuasa direktur pegawai dari salah satu apotik atau toko sembako di Kalabahi. Pegawai, staff, bisa jadi kuasa direktur. Yang ketiga, pasar Kadelang senilai 9 miliar 478 juta rupiah. Itu juga JW yang kerja. Aturan daripada jasa konstruksi, nama PT Mega Tama Permai ini, dia tidak bisa mensubkan seluruh pekerjaan kepada kontraktor untuk melaksanakan di lapangan. Dia harus mensubkan pekerjaan minor, bukan mayor minor, itu dia kasih semua. Itu tidak bisa. Karena ujung-ujungnya saya dapat ketahui bahwa misalnya Puskesmas Mebung itu dikerjakan oleh salah satu pengusaha toko, yaitu saudara Peter. Yang gedung DPR tahap pertama dikerjakan seorang pengusaha toko juga, namanya Evan. Yang pasar Kadelang itu dikerjakan oleh seorang pengusaha toko. Jadi setelah itu kuasa direktur mereka melaksanakan proyek tahap pertama selesai. Pemenangnya dan semua sudah direkayasa seperti itu karena ULP dia sudah mengetahui siapa pemenangnya. Kalau si JW, si Rika, dia tahu Rika ini pembantu toko kok bisa jadi kuasa direktur. Apalagi satu perusahaan 2 kuasa direktur. Puskesmas Mebung, JW, Pasar Kadelang, JW, DPR, Rika. Begitu. Jadi itu tidak boleh. Satu perusahaan di dalam satu wilayah, itu ada aturan jasa konstruksi. Wilayah kabupaten atau provinsi harus 1 kuasa direktur. Tidak bisa 2 kuasa 2 pimpinan. Dimanapun, aturan apapun, harus 1 pimpinan. Begitu. Yang kedua, tahap kedua. Untuk gedung DPR, itu 15 miliar 182 juta.
dimenangkan oleh PT Putra Laterang. Begitu pula Pasar Kedelang. Itu tahap kedua, Putra Laterang dimenangkan dengan nilai anggaran 15 miliar 292 juta. Begitu. Kuasa direktur, pembantu toko, 30 miliar 400 juta seorang pembantu toko. Diketahui loh oleh sama ULP. Terindikasi korupsi secara berjamaah dan bersama untuk merekayasa proyek-proyek ini. Dan dari awal saya sudah wanti-wanti sebagai ketua DPR dalam sidang bersama Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah, dalam pidato politik saya sebagai ketua DPR, dalam sambutan fraksi-fraksi, dua fraksi yang tidak menyetujui, yaitu fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Demokrat. Kita sudah sampaikan, tapi 5 fraksi ya abstain, jadi mereka menjalankan. Begitu. Jadi sebagai ketua DPR, saya di dalam temuan juga dengan KPK, saya sudah wanti-wanti, tidak boleh. Makanya puji syukur untuk tahap pertama ya gedung DPR ini, kejaksaan sudah naik tingkat penyidikan. Hanya saya mau meminta kepada Kejari Alor maupun Kejati NTT agar menentukan tersangka dalam hal ini tingkat penyidikan yang benar-benar secara bersama bersekongkol ataupun dalam melaksanakan pekerjaan. Jangan orang kecil yang jadi korban. Kasihan mereka pinjam pakai nama lalu mereka harus dipenjara. Saya tidak senang karena saya juga seorang aktivis yang pernah dapat penghargaan dari Presiden Soeharto pada tahun 1987 untuk orang kecil, orang sosial ekonomi bagi masyarakat kecil. Jadi saya tegaskan lagi, harus transparansi. Dana-dana berapa, kontraktor siapa, ataupun nama perusahaan, wartawan-wartawan yang pada tulis, terbuka dong. Jangan tulis tidak pakai inisial, diam-diam, oh sudah 3 penyidikan, apa yang proyeknya hanya gedung DPR, tapi tidak mendetail seperti apa yang tadi saya uraikan. Jadi saya minta lebih transparansi Kejari Alor maupun Kejati NTT. Dari dasar ini akan banyak lagi terindikasi korupsi yang ada di Kabupaten Alor. Saya mantan ketua DPR. Karena saya keras dan tidak sesuai dengan mekanisme tanggung jawab saya dalam sebagai pelayan bagi masyarakat, makanya hak dan kewajiban saya sebagai ketua DPR 22 bulan tidak dibayarkan. Tinggal rumah jabatan juga saya yang membayar listrik, biaya makan minum untuk masyarakat. Tapi saya rela demi kebenaran dan keadilan. Dan saya bersyukur dan berterima kasih memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri maupun Kejati NTT yang sudah naik tingkat penyidikan, penyelidikan menjadi tingkat penyidikan. Luar biasa. Sekarang beban berat dari Bapak Kejari maupun Bapak Kejati NTT, apa yang saya uraikan, karena ini proyek yang direkayasa, terindikasi rekayasa untuk merugikan keuangan negara dan hak rakyat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, harus ditindak tegas sampai akar-akarnya. Siapa yang merekayasa? Saya sebagai ketua DPR kok tidak tahu? Dong harus paparkan gedung DPR ini seperti apa, bukan tiang-tiang besar di dalam itu ruangan. Bagaimana sebagai ketua DPR atau pimpinan DPR di depan mau lihat itu anggota-anggota apakah ada tidur, ada bisa memberikan pendapat? Semua pada tertutup, itu tiang-tiang besar. Mereka harus presentasi itu gedung layak tidak. Itu tidak pernah saya sebagai ketua DPR mereka presentasi. Saya berterima kasih juga kepada Bapak Ketua DPR periode 2024-2029 yang mana telah mendukung untuk Kejaksaan Negeri Kalabahi maupun Kejati NTT untuk tingkat penyidikan sampai tuntas ini perkara gedung DPR maupun Pasar Kedelang. Begitu pula banyak kasus yang ada di Kabupaten Alor. Dana COVID 15 miliar sampai korban Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor. Lalu itu dana Seroja 54 miliar. Itu harus langsung kepada masyarakat supaya tidak dikenakan PPN PPH. Ini dibagi, bagi kue, bagi ini proyek, kasih kontraktor. Kena PPN PPH yang merugi ini masyarakat. Baru kontraktor tidak kerja yang benar.
Kenapa ada masyarakat yang keras kepala dong kasih 50 juta. Masyarakat yang ikut hobai, nah itu mereka kasih kontraktor. Ada yang protes, kasih dia punya uang 50 juta. Begitu. Jadi ini harus diperiksa tuntas. Ada juga dana terselubung di belanja pegawai. Tahun 2021, Ibu Nabois Talo dari Ketua Fraksi Demokrat temukan 68 miliar terselubung dari 364 miliar belanja pegawai. Itu semua OPD loh. Dia belanja pegawai pembengkakan. Tahun 2022 terselubung di belanja pegawai sekitar 47 miliar. 2023 terselubung di belanja pegawai 38 miliar. Dan 2024 pas saya juga berhenti sebagai ketua DPR, itu ada di Komisi 3 kalau tidak salah 11 miliar untuk gaji pokok terselubung. Komisi 1-2 kena orang baru di DPR. Jadi mereka dalam waktu 2 hari, mereka tidak bahas yang matang, jadi tidak ditemukan. Tapi Komisi 3 Ibu Nabois Talo temukan 11 miliar di belanja gaji pokok. Bayangkan, sudah program SIPD, masih gaji pokok, ini juga terselubung belanja pegawai. Ini kinerja APH. Saya berani berbicara, fakta. Saya punya dokumen, panggil saya, periksa sebagai saksi. Saya di Ibu Nabois. Kita paparkan semua. Kalau memang tidak ada apa? Ada apa kok sampai saya sudah sering berbicara pada dia minyak APH. Bapak Presiden Prabowo, korupsi sudah Bapak tekankan. Untuk berantas itu korupsi, asetnya diambil untuk negara, untuk rakyat, dan hukuman mati. Ini alat terlalu besar korupsinya. Puluhan miliar, ratusan miliar harus dari pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia. Turunkan aparat, Jaksa Agung ataupun Kapolri untuk periksa ini. KPK juga saya sudah sampaikan. Berani datang di Alor, saya ada siap untuk jadi saksi. Jadi tolong. Saya sudah berkorban sebagai ketua DPR, hak saya tidak bayar rumah jabatan saya, juga saya yang bayar listrik negara. Bayangkan, habis semua pada dia. Kasihan lagi masyarakat Alor Timur. Mereka punya hak tidak dibayar rumah gempa. Sekitar 5 miliar. Sampai saat ini mereka merana. Yang tinggal juga merana karena mereka tinggal haknya tenaga upah buruh belum dibayar. Tapi ada begitu besar puluhan miliar yang dikorupsi. Tidak berimbang. Jadi tolonglah Bapak Presiden Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Bupati terpilih Iskandar Langkamau, perhatikan ini, apa yang saya sampaikan. Dan saya punya bukti, dan saya siap menjadi saksi untuk kebenaran dan keadilan bagi rakyat Kabupaten Alor yang tercinta. Jangan diam, APH. Kita harus mencintai jabatan yang dipercayakan Tuhan dan rakyat kepada kita, dan mempertanggungjawab selesai sumpah jabatan kita untuk kepentingan rakyat dan negara dan daerah. Itu yang paling penting. Kalau kita tidak mencintai jabatan kita, ya kita ikut-ikut, belum mau. Begitu. Jadi ini sedikit penegasan saya kepada Bapak Kejari Alor dan Bapak Kejati NTT. Terima kasih untuk perhatian Bapak berdua dalam mengembangkan tugas di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Alor yang kita cintai bersama. Jangan diam, tapi tegas dan teguh dalam tanggung jawab untuk rakyat yang kita cintai dan Nusa Tenggara Timur yang kita banggakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.